Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita masih diberi nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Selanjutnya tidak lupa juga kita bersolawat kepada baginda kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Rezki Afril dengan NIM 2114020027, berasal dari kelas PBA 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul Bahasa, Berbahasa, dan Berpikir. Pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu bahasa. Yang dimaksud dengan bahasa adalah sistem komunikasi yang terdiri dari suara, simbol, maupun gerakan yang digunakan oleh anggota suatu komunitas ataupun seseorang untuk berinteraksi, berbagi ide, bertukar pikiran, dan mengungkapkan ekspresi. Nah, bahasa dapat berbentuk lisan ataupun berupa tulisan, dan setiap bahasa memiliki karakteristik unik yang membedakannya dengan bahasa lainnya. Bahasa juga merupakan alat penting dalam membentuk identitas sosial dan budaya suatu kelompok ataupun suatu komunitas. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan sesama manusia dalam berinteraksi melalui pertukaran simbol-simbol linguistik, baik berupa verbal maupun non-verbal. Bahasa sebagai media komunikasi agar lebih mudah dipahami oleh pihak lain karena dapat mentransmisikan informasi menggunakan gerakan atau simbol-simbol dari bahasa itu sendiri. Nah, dengan kata lain, bahasa ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk berinteraksi antara satu orang dengan orang lainnya. Hal ini memudahkan kita dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa. Bahasa memiliki berbagai macam fungsi, seperti fungsi informasi, fungsi ekspresi, fungsi eksplorasi, ataupun fungsi entertainment. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu sebagai fungsi informasi. Setiap orang ketika memberikan informasi atau memberikan sebuah pemberitahuan, maka di sanalah fungsi bahasa, yang mana ketika seseorang ini memberikan sebuah ungkapan berupa informasi kepada orang lain, di sanalah orang lain akan menerima informasi dari orang tersebut. Nah, dari situlah bahasa berfungsi sebagai informasi. Selanjutnya sebagai fungsi ekspresi. Nah, di sini bahasa digunakan sebagai untuk mengekspresikan seseorang, bagaimana orang tersebut menyampaikan ekspresi yang ada di dalam tubuhnya, seperti ekspresi marah. Itu akan terlihat dari segi penuturan bahasa yang diucapkannya. Begitu juga dengan ekspresi yang lainnya. Nah, selanjutnya sebagai fungsi eksplorasi. Fungsi eksplorasi ini membentuk bahasa sebagai penjelajahan, yang mana bahasa ini digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi diri seseorang kepada orang lain. Nah, dan terakhir yaitu fungsi entertainment, yang mana bahasa ini juga digunakan sebagai hiburan, seperti bahasa Minang ketika digunakan di dalam sebuah film ataupun pertunjukan, itu merupakan fungsi bahasa sebagai entertainment. Selanjutnya yaitu ciri-ciri bahasa manusia. Adapun ciri-ciri dari bahasa manusia, yang pertama yaitu bahasa adalah sebuah sistem. Bahasa terdiri dari sejumlah subsistem, artinya bahasa bukanlah sistem yang tunggal, melainkan terdiri dari 3 subsistem, yaitu fonologi, gramatikal, dan leksikal. Yang kedua yaitu bahasa berwujud lambang atau berupa lambang-lambang. Contohnya seperti bendera kuning yang digunakan sebagai lambang kematian dan lain sebagainya. Yang ketiga itu bahasa itu berupa bunyi, yakni bunyi-bunyi yang bermakna yang dihasilkan oleh
alat ucap manusia seperti mulut, makan, batuk, bersin, itu tidak bisa dikatakan sebagai bahasa, karena itu tidak memiliki makna seperti itu. Yang dimaksud makna di sini adalah makna dari kata-kata yang diucapkan dari mulut seperti makan, minum, itu kan memiliki makna. Selanjutnya itu bahasa itu sebagai arbiter, yakni tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang terkandung di dalam bahasa tersebut. Selanjutnya itu bahasa itu bermakna. Contohnya, lambang berwujud bunyi seperti bunga. Lambang ini mengacu pada konsep hasil tumbuh-tumbuhan yang memiliki aroma atau warna serta bentuk yang menarik. Selanjutnya yang kita bahas poin kedua yaitu berbahasa. Yang dimaksud dengan berbahasa adalah kegiatan dan proses memahami serta menggunakan syarat komunikasi. Berbahasa merupakan gabungan berurutan antara dua proses, yaitu proses produktif dan proses reseptif. Proses produktif berlangsung pada diri pembicara yang menghasilkan kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna. Sedangkan proses reseptif adalah proses yang berlangsung pada diri pendengar yang menerima kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna yang disampaikan oleh pembicara melalui alat artikulasi dan diterima melalui alat-alat pendengar. Dengan kata lain, proses produktif ini adalah proses menghasilkan bahasa, sedangkan proses reseptif ini adalah proses menerima bahasa. Nah, proses berbahasa ini juga terdiri dari dua seperti yang sudah saya jelaskan di pengertian tadi, yaitu ada proses produktif dan ada reseptif. Nah, proses produktif ini disebut juga dengan encode atau tulisannya itu encode. Sedangkan proses reseptif itu proses menerima disebut juga dengan encode. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa berbahasa ini adalah proses memberi dan menerima bahasa, yang mana ada satu orang untuk memberi informasi ataupun mengucapkan bahasa, sedangkan ada satu lagi yang untuk menerima atau menerima bahasa tersebut. Nah, di sini ada hubungan timbal balik antara keduanya dalam proses bahasa tersebut. Ada yang memberi dan ada juga yang menerima. Selanjutnya kita masuk kepada poin ketiga atau yang terakhir, yaitu berpikir. Berpikir adalah menggunakan akal untuk memikirkan sesuatu, menggunakan akal untuk memproses informasi, menggunakan akal untuk memecahkan masalah, dan menggunakan akal untuk menghasilkan pemahaman terhadap sesuatu. Yang namanya proses berpikir ini yaitu menggunakan akal kita, menggunakan akal pikiran kita, bagaimana akal kita itu untuk berproses memikirkan sesuatu, apakah itu memproses informasi, memecahkan masalah, ataupun memahami sesuatu yang telah kita terima tadi. Nah, dalam proses berpikir ini tentunya memerlukan kinerja dari otak kita, yang mana otak kita setelah menerima sesuatu, setelah menerima informasi yang diucapkan oleh seseorang melalui bahasa, nah kemudian otak kita bekerja untuk mencerna dan memberikan pemahaman terhadap informasi yang telah diterima tersebut. Kemudian otak kita mengolah, barulah nantinya timbul pemahaman yang dimaksud oleh pembicara tersebut. Tiga pokok bahasan tadi, mulai dari bahasa, berbahasa, ataupun berpikir, itu memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, yang mana kita tidak bisa berpikir jikalau kita tidak mengerti bahasa ataupun berbahasa. Begitu juga dengan yang lainnya. Tiganya ini memiliki keterkaitan, yang mana satunya membutuhkan sisi yang lain. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.